Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok itu kan kita akan melakukan supervisi kunjungan kelas di kelasnya Bu Sivi. Kebetulan kan jatuhnya di hari Sabtu besok. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Bu. Ya. Tapi sebelumnya ya, kabarnya sehat kan hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu. Insyaallah. Oke, berkaitan dengan kunjungan supervisi besok, saya ingin menanyakan satu, yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa? Ini berarti langsung dijawab ya. Iya. Jadi untuk besok di hari Sabtu itu berada di kelas 9D ya. Jadi itu jadwalnya adalah bahasa Jawa di materi Ramayana. Jadi untuk tujuan pembelajaran itu nanti memahami teks Ramayana melalui teks epos dengan Oke, teks epos ya. Ya. Sip, sekarang Bu, strategi atau teknik pembelajaran biar pembelajarannya itu anak bisa mencapai anak bisa memahami dengan maksimal. Kira-kira strateginya apa yang dikembangkan besok itu? Jadi biasanya atau besok juga nanti saya akan memakai LKPD. Jadi nanti anak dikasih itu teks epos yang berisi cerita Ramayana, lalu saya bagikan. Tapi sebelumnya saya juga akan lebih ke mengeksplorasi anak. Jadi tentang cerita tersebut. Tentang apa ini? Eksplorasi tentang bagaimana sih? Tentang anak, maksudnya dalam arti anak itu sudah mengetahui belum cerita wayang sebelumnya, gitu ya. Atau selain Ramayana yang mau dipelajari ini. Berarti semacam kayak pembelajaran itu ya. Sejauh mana anak mengetahui materi ini gitu. Biasanya kan kalau di desa, apalagi ngajaran ya, itu kan tiap pengatan atau peringatan apa, itu biasanya memang nanggap wayang. Jadi mungkin dari anak sendiri, misal dia memang tertarik, dia pasti akan lihat. Gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, setelah itu teknik penilaiannya bagaimana? Berkaitan dengan teknik penilaian, karena itu LKPD, nanti anak kan mengerjakan di situ. Dia mengerjakan dan nanti ketika sudah dia akan ditukar bersama teman sebaya atau teman sebangku. Nah dari situ kita akan menilai. Kita akan ambil nilai itu dari LKPD yang telah saya berikan hari ini. Hari itu juga berarti ya? Ya, hari itu kita evaluasi bersama, kita bahas bersama. Seperti itu. Oke, berarti itu kan semacam kayak lembar kerja peserta didik atau LKPD dibagikan, terus dikoreksi bersama, ditarik, begitu. Iya, setelah ditarik pun nanti kita akan membahas dari poin-poin yang telah dipelajari itu apa. Kemudian itu diadakan evaluasi lagi. Jadi itu evaluasi memang 2 kali. Karena apa? Ya biar paham. Itu. Terlebih nanti yang kedua ini itu adalah materi yang saya sampaikan setelah evaluasi tadi. Berarti yang mungkin ada tambahan dari materi yang awal tadi, atau mungkin saya tambahkan dari apa yang sudah saya jelaskan dan tambahkan di setelah evaluasi yang pertama. Oke, cukup begitu. Besok hari Sabtu kita siap ya, langsung kunjungan di kelas, ya. Jangan nervous loh pokoknya. Ya, saya tunggu. Oke. Berarti di jam pagi berarti ya, jam 1.2. Betul, jam 1.2 sebelah ya. Gitu aja Bu Sulfi, terima kasih. Oke, sama-sama. Selamat malam sedaya. Oke, saderipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pelajaran apa? Saderipun bahasa Jawa dewa sinamon apa? IPA. IPA kali sinten? Beda. Kali Pak Beda. Oke, saat ini sampun gantos bahasa Jawa. Bukunipun kedah wonten bahasa Jawa kemawon. Ingkang wonten IPA monggo dipun riyin. Gitu. Oke. Pun saderengipun miwiti pasinaon dinten menika langkung prayogi menawi dedonga sesarengan. Dedonga miturut kapitayan piyambak-piyambak kawiwitan.
sinten? Oke? Aditya, Agatha, Andrean. Dinten menika badhe nglampahi materi enggal. Materi enggal menika cerita Ramayana. Nah, sakderenge mlebet cerita Ramayana kalau ini sampun sinau babakan tembang. Tembangnya menapa? Tembang macapat. Tembang macapat cacahipun wonten 11. Sing nganggit serat ulang rek sinten? Anggono sekawan. Oke, berarti tasih kemutan nggih. Sakniki sinau cerita Ramayana. Cerita Ramayana. Niki diwaos. Bentar, niki cerita napa? Cerita Ramayana. Cerita Ramayana menika kalebet cerita berarti pemainnya semua main cerita Ramayana. Wonten Rama, wonten Sita, wonten Anoman, wonten Rahwana. Kira-kira sing tokoh jahat utawi sing tokoh ala ki sapa? Rahwana. Ala mergane apa, Bu? Ala mergane apa? Mergane nyolong? Nyolong napa? Nyolong Dewi Sinta. Dewi Sinta kuwi mbakane sapa? Mbakane Rama. Nah, dinten menika tujuan pasinaone. Oke, tujuan pasinaon dinten menika yaiku memahami cerita Ramayana. Oke, tujuan pasinaon dinten menika yaiku memahami cerita Ramayana melalui teks epos dengan tepat. Jadi teks epos kuwi napa? Teks sing isine cerita kepahlawanan. Liyane Ramayana wonten cerita napa sing kepahlawanan? Mahabharata. Oke. Ya. Pun supados saged memahami cerita Ramayana, Bu Silvi kagungan lembar teks epos sing isine cerita Ramayana. Bu Silvi mangke diwaos tunggal bokos tunggal. Sampun dereng? Sampun. Jadi mesti pantun ya. Saking lembaran iki wau saged dipirsani, saged dipahami menawi cerita Ramayana kuwi kalebu epos. Nah, ceritane Anoman Obong niku pripun, Bu? Sinten sing saged? Anoman Obong kuwi berarti si Rama ngakon Anoman supados jumuk sinten? Jumuk Sinta manggon ana ing negara Alengka. Kira-kira menapa ora? Kira-kira sida dijupuk ora? Iya. Lah, si Anoman kuwi ngarene apa ning Sinta? Kalau wingi ngekeki apa? Ngekeki ali kuwi titipane Rama menyang Dewi Sinta. Oke. Nah, ning akhir cerita iki berarti sing ngobong negara Alengka sapa? Anoman. Lah, si Prabu Rahwana minangka raja ing Alengka akhirnya ngerti negarane diobong piye rasane? Piye rasane? Muntap niku napa? Murka. Utawi nesu. Kira-kira nek desamu diobong nesu ora? Nesu kan? Berarti monggo sesarengan bukunipun dibuka. Pun saged diwiwiti? Saged. Sampun siap? Sampun. Nomor setunggal. Sinten sing dusta Dewi Sinta? Sing nyolong. Ampun. Nomor kalih. Wayah Anoman dititipi ana ing negara Alengka, Anoman dititipi barang. Barang kuwi arane apa? Sing dikekne Dewi Sinta. Sampun dereng? Sampun. Pun saged ditukar karo wanca sak bangku. Niki jual nih, dikorek
tanpa dicoret. Diisi nilai 10. Oke, nomor kali. Ayo Mbak, nomor kali. Barangnya apa? Sing dikek neneng ali-ali. Oke. Sampun dibiji? Sampun. Mangke sing ngatur iku sing ngoreksi ya, sing nggawa mene kancane kuwi. Oke? Nomor setunggal. Aditya. Kirana? 80. Agatha. 90. Aulia. 80. Ciko. 80. Dimas. 83. Pun amargi wektalipun sampun cekap. Dina iki dek wong sinapa? Cerita Ramayana. Oke, berarti dina iki memahami sesok kuwi ringkes. Jadi gawe cerita ringkesan basa Krama. Sapa cerita sing bawa mau. Oke? Pun amargi wektal sampun cekap. Menawi wonten kirang langkung atur Bu Silvi nyuwun pangapunten. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih karena Pak Anok bersedia hadir di sini, Pak. Di sini saya akan melakukan yaitu percakapan tentang pasca observasi pagi, karena kemarin hari Sabtu tanggal 21 Oktober itu saya sudah masuk atau supervisi kunjungan kelas di Bu Silvi Pak Selam, itu mengampu bahasa Jawa kelas 7, 8, dan 9. Kebetulan kemarin saya masuk di kelas 9D. Materinya tentang apa Pak? Cerita Ramayana. Dari hasil supervisi kemarin itu, ketika observasi kemarin, jenengan sudah menurut saya sudah bagus ya. Dari awal, pendahuluan, isi, penutup, jenengan sudah runtuh sekali. Di situ jenengan sudah benar-benar apa namanya ya, setiap tahapan itu dilaksanakan dengan baik. Terbukti dengan anak-anak itu bisa kondisi keadaan kelasnya kondisi sekali tempatnya di pembangunan. Itu anak-anak juga memperhatikan panjenengan. Memang ada beberapa yang mungkin harus diperbaiki lagi, yang kita perhati ya. Sebelumnya saya akan menanyakan ini Bu, perasaan jenengan dulu ya, ketika saya masuk ke kelas panjenengan kemarin, apa yang jenengan rasakan? Coba bedanya apa sama ketika tidak supervisi gitu loh? Jadi perbandingan ya antara pengawas dan tidak. Tetap kalau awal kan itu pasti itu manusiawi karena itu di supervisi ya. Itu kita tuh mungkin sebagai manusia tuh kayak insecure. Nanti itu gimana? Apa kita itu udah ngajar dengan baik belum? Sesuai sintak-sintak yang ada di rancangan pembelajaran itu atau belum? Gitu. Tapi ya mau nggak mau kan memang harus dilakukan. Dan ketika nanti ada ada revisi dari asesor itu kan juga malah menambah menambah pengalaman gitu. Supaya itu diperbaiki. Kira-kira nih sebelum saya sampaikan ke depannya ya, yang jenengan kurang yakin, kurang mantep itu apa ketika waktu saya masuk di tujuan pas kemarin? Dan mungkin jenengan masih merasa kurang di sini ya, kira-kira apa? Ada enggak? Tetap kalau itu tetap ada ya. Jadi seperti apa yang saya sampaikan nanti anak paham betul ya kayak gitu. Sudah memenuhi tujuan pembelajaran yang ada atau belum? Itu yang saya apa yang saya sampaikan itu paham tidak? Ke tujuan pembelajarannya ya, oke. Untuk masuk ke tujuan pembelajarannya memang hasil akhirnya kan tujuan pembelajarannya itu tercapai sejauh mana itu gitu. Coba Bu, ketika kita berbicara tentang memanfaatkan sumber belajar atau media ini,
media dalam pembelajaran. Kira-kira kalau saya bilang media pembelajaran, apa yang tertuang di pikiran Bu Silvi ini untuk apa? Ya kembali lagi seperti yang dengan sampaikan tadi, yaitu tahapan atau capaian tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, ketika kalau saya saya bertanya tentang media pembelajaran, apa yang ada di gambaran jenengan? Kalau media pembelajaran itu kan diartikan sama. Media itu sama ketika saya kuliah sampai sekarang ini berarti untuk media media apa, alat apa yang disesuaikan dengan anak dari paham. Sebenarnya kan media itu banyak, tapi untuk materi ini mungkin kelas ini itu cocoknya di sini hanya teks atau hanya di tayangan ceritanya aja, beda-beda banget. Jadi menurut saya itu kalau media itu lebih ke alat. Berarti perlu dari alat itu. Kalau setiap pembelajaran atau Ya, sudah pembelajarannya. setiap pembelajaran saya itu penting karena bahasa Jawa itu di anak-anak susah. Susah. Alatnya apa aja? Misalkan yang bisa membantu apa Di satu? materi apa? Semua. Gambaran besar aja Pak. Ketika aksara Jawa itu nanti harus pakai gambar. Gambar memang gambar satu dulu. Gambar itu gambar yang di print itu loh. Oh. Aksara setiap poin itu dari nol, dari co, dari itu terus ada itu. Ketika hanya difokuskan di buku atau nanti anak hanya menulis itu susah di sana. Seperti kartu. Nah, kalau kemarin itu di cerita Ramayana kan ada si tokoh Anoman itu juga pakai kartu kayak gitu. Nah, kalau untuk memahami isinya, kalau untuk memahami isinya itu biasanya saya pakainya itu sambil model pembelajaran si talking stick. Nah, itu nanti bergilir dia. Nah, kayak gitu pakai seperti itu, nanti musik kemudian dia jawab, berarti dia bagian itu. Menarik ya. Jadi gitu. Anak udah punya apa namanya? Punya sebuah kira-kira harus bagaimana ketika misalkan tadi musik ya pakainya ya, ketika musiknya berhenti anak harus apa, berarti itu yang harus dilakukan anak sesuai dengan yang musiknya itu soal yang saya beri. Ya itu bisa Bu, keren sekali. Semisal Bu ini, misal ketika panjenengan tadi menggunakan berbagai alat tadi, itu kira-kira ada kendalanya nggak? Di sekolah ini? Ya, jelas toh. Ada. Apa? Satu, listrik. Itu khasnya Listrik, kalau ya? mau pakai si LCD, mau pakai speaker itu harus lihat kelas lain itu pakai komputer. Ketika nanti saya pakai itu pasti jelek itu listriknya. Jadi saya harus lari-lari ke sana ke sini. Nanti si Pak Sapras itu pasti itu sama mungkin apa ya, sama LCD-nya itu kurang ya, sama sebenarnya. Kalau kelas saya pakai ya berarti saya juga. Oke, berarti itu ya juga dari segi itu ya Bu ya, Kebutuhan kuantitas ya, ya. jumlahnya juga ya, itu mempengaruhi sekali. Kira-kira sering nggak Bu untuk dianggap aja LCD dulu ya? LCD itu sering nggak sih berebut setiap, misalkan ya mungkin tidak setiap hari ya, pernah nggak itu jenengan berebut sama guru lain itu? Pernah itu ketika project. Wah. Pertama project itu pernah. Jadi di project sama dipakai. Yang satu kan kebetulan ada HDMI yang nggak bisa harus pakai HDMI. Nah itu waktunya sering pakai kan. Oke. Berarti antara laptop, HDMI sama VGA ya, itu ini harusnya pakainya HDMI tapi kok adanya VGA pun kebalikannya gitu ya, berarti itu masalah ya. Oke, semoga kualitasnya ini bisa keren ya. Berarti paling tidak satu guru satu LCD Pak. Oke, lanjut Bu. Kebetulan pelajaran kan bahasa Jawa nih. Ketika mengajar dalam penggunaan bahasa itu kan jelas panjenengan kan karena bahasa Jawa pasti ada yang namanya bahasa apa namanya itu ya kan, kromo. Anak punya masalah nggak Bu ketika dalam penyampaian penggunaan bahasa ini Bu? Jadi ketika saya memakai bahasa Jawa yang Jawa Krama gitu, itu anak ini sama sekali
ada yang bisa Satu, dua ada. terus tapi nanti mesti ada yang blank benar-benar nggak tahu itu harus apa atau nanti warna pun itu anak pun bingung padahal Masih itu gitu ya? ketika di moko itu dia kabarin gitu. Jadi memang kalau untuk bahasa krama yang inggil itu anak yang susah Masih itu ya. makanya ketika saya mengajar itu mungkin panjenengan juga personil ada yang moko ada yang tetap pakai gitu. bahasa inggil ada yang malah ada bahasa Indonesia itu memang saya campur untuk di SMP tuh. Berarti misalkan contoh penyelesaiannya bagaimana nih? Anggap aja jenengan tetap mau menekankan sama penggunaan bahasa Kronogil. Ada anggap aja 10 anak paham, lah 20 anak itu tidak paham, bagaimana penyelesaiannya bagaimana? Latihan. Oh gitu. Jadi memang ketika bahasa yang kita gunakan itu pembiasaan. Ya, betul gitu ya. Oke. Bagus Bu. Kemudian kita masuk ke ranah penilaian juga Bu. Penilaian anggap aja ketika kemarin ya. Berarti otomatis harusnya kan besok ketemu sama kelas yang sama lagi ya, sebelah D ya. Karena kan kita kemarin kan hari Sabtu. Di penilaian Bu, penilaian yang efektif itu bagaimana coba? Sekali yang susah nilai. Oh gitu malah fikir seperti itu. Berarti di hari itu juga itu ya. Kayak kemarin itu kan jangan langsung mengevaluasi gitu ya. Siapa yang Nah, nanti di pertemuan yang selanjutnya nanti kan sebenarnya itu masih kita enggak bersama itu memotivasi sama yang kemarin enggak. Oh, berarti efektifnya langsung dilakukan di pertemuan itu di akhir. Memang kemarin saya kan melihat di akhir itu kan jenengan langsung mengevaluasi dengan apa? Bukunya ditutup, ya kan langsung diberi pertanyaan secara lesan. Dengan kenapa kok secara lesan Bu coba? Karena kalau secara lisan itu biasanya kan spontan. Oh ya tuh. Kita ajarin tadi, kita akan ayo bukan tapi ketika dia tidak ingat kelihatan ya. Iya. Kita ada spontan menjawab dengan benar-benar yang kita bilang tadi, itu berarti dia paham. Saya pun seperti itu. Oh dari belakang ya, betul sekali. Oke, bagus sekali itu Bu. Semoga selalu terjaga Bu ya. Jujur malah memang beda ya, beda dengan apa? Misalkan diberi soal, misalkan diberi lembaran soal, isinya ada 10, langsung mengerjakan di situ. Sama lesan jelas beda sekali ya, berarti ya. Ketika lisan itu anak untuk apa ya? Contekan itu kan lebih tipis ya. Betul. Daripada nanti saya kasih lembaran, terus mungkin saya tinggal kemana, ke kamar mandi atau kemana, itu kan jadi saya tidak murni. Ketika spontan dia Betul sekali. Yes. Itu kemudian ketika sebuah guru itu jelas yang namanya guru itu kan dituntut guru itu selalu inovasi dalam setiap pembelajarannya. Memang kan kemarin kan saya mensupervisi beberapa, ada 6 ya, ada 6. Memang responnya anak kan pasti berbeda-beda. Memang tergantung kelasnya masing-masing. Setiap kelas tingkatan beda-beda lah. Jangankan beda tingkatan. 8A sama 8B aja pasti berbeda. 8C sama 8D berbeda. Nah, ngeten. Ketika Anda jenengan dihadapkan materinya sama, kelasnya tingkatnya sama kelas 8. 8A enak sekali ngajar 8A ini. Ketika ngajar di 8B kok terjadi sebuah kayak apa penolakan gitu ya. Kan rasanya beda ya. Ketika suasana penolakan itu pasti ada Bu. Enggak tahu itu di 8 apa kamu enggak tahu ya. Atau mungkin di kelas 9 apa atau 7 apa kan saya enggak tahu. Intinya gini, ketika jenengan ngajar di kelas tersebut enak, tapi ketika materi yang sama dilakukan di kelas yang lain rasanya berbeda. Nah, apa yang jenengan lakukan ini Bu? itu sering ya mesti ada ketika di 8A anteng ini dulu kok nggak tahu dia itu kemana atau nggak yang kelas 8B itu udah aktif banget. Itu tuh mungkin kalau dari saya sendiri itu Pak kayak yang Pak Besi tadi. Nah cara menjawabnya yang
8A itu saya langsung tes langsung. Nah nanti yang kelas 8B itu nanti entah pakai kertas atau pakai kartu atau pakai itu tetap beda. Berarti tekniknya lebih diapkan lagi nih berarti ya. Iya. Mungkin gimana ya? Mungkin di 8A hanya seperti ini selesai. Iya. Berarti 8B hanya dengan cara yang 8A tidak bisa otomatis jangan menggunakan Lebih ke modelnya. Oke. Mungkin tujuan pembelajarannya sama Nah, kayak memahami ya, tapi tetap modelnya beda. Ini seperti itu. Sing ada waktu di sini. iya betul. Luar biasa pokoknya kalau menghadapi anak-anak itu. Terus kemudian itu pembelajaran itu sudah nih. Beda nggak sih ngajar reguler nih, maksudnya hari-hari biasa, waktu-waktu biasa, sama ngajar di supervisi? Ada perbedaan nganu enggak? Perbedaan semangat atau mungkin perbedaan motivasi jenengan sendiri atau mungkin penyiapan alat dan bahannya jenengan bedakan deh atau mungkin sama gitu loh? Tentang keseluruhan. Iya Pak. Tentang apa ya? Kalau di supervisi, kalau di saya sendiri kemarin dari awalnya mesti deg-degan. Kita mesti seperti mendidik pelajaran kita bisa itu mesti mental satu. Terus yang kedua dari anak sendiri, anak mesti dia itu kalau ada 20 dia tahu kan ya di belakang tuh mesti nilai gitu. Dia itu dengan sendirinya tanpa perlu kita bilang dulu nanti harus gini ada supervisi. Itu malah jadwalnya juga saya di hari Sabtu kemarinnya ada acara itu kan gitu tadi kan. Tapi kalau untuk apa ya Pak ya, untuk media, untuk alatnya itu memang seperti itu. Jadi ketika nanti saya ubah, takutnya saya sendiri itu malah tidak konsentrasi. Gitu. Oke, berarti intinya sama, cuma mungkin dari faktor eksternalnya si anak tersebut Ya, di faktor saya pun mungkin sifatnya gitu. Oke Bu, 0 sampai 10 Bu, kemampuan Anda mengajar itu kira-kira berapa? Dengan menggoreskan anak seperti kemarin waktu yang dinilai waktu aja saya masuk kemarin aja ya, kira-kira berapa ini kira-kira? Untuk saya sendiri Evaluasi diri aja mungkin 5. Bagus loh jadi itu loh. Nih, jujur nih ya. Ada 6. Dan itu ranking 1 dulu dari 6 itu makan. tapi justru malah Oh gitu. malah Nah, sekarang oke, kita hargai. Jangan menilai 5. Kira-kira nih, karena jenengan 0 sampai 10 kan nilainya menilai sendiri jenengan 5. Kira-kira biar naik, dia mau targetnya berapa? Nah, 5 8 itu apa yang dilakukan? Nah, jadi mungkin di pembelajaran itu lebih inovatif ya. Kayak kemarin itu mungkin ada tambahan-tambahan alat kayak gitu Pak. Terus? Nah, tapi di sana belum ada ya. Oke. Nah, itu. Terus yang kedua. Nah, setiap alatnya apa? Kayak misalkan wayang tadi. Alat misalkan apa? Misalkan kayak kemarin kan menunjukkan gambar wayang, apakah kurang? Terus atau bagaimana? Itu kan belum keseluruhan. Wow, Hanya inti, maksudnya di situ anak-anak opo berarti saya hanya memberikan si Rama, si Sinta, bukan si yang keseluruhan Semuanya. Ya, karena nanti terbatas ketika di situ listriknya oke, terus apanya oke, jadi kan saya bisa menayangkan semua. Oke Bu, sebelum jauh-jauh dari tadi kan kemarin dan kayak semacam kartu gambarnya Anoman ya. Iya, anak-anak Rama sih. Pernah terpikiran enggak gimana caranya sekolah ini punya perbendaharaan wayang komplit itu punya ya? Punya. Gimana caranya? Pak Kepala. Selain Pak Kepala coba apa lagi? Kita buat. Nah, Itu yang adanya. ini masuk ini kalau misalkan dari perbendaharaan bos ya nggak bisa mengcover buat aja bagus ini malahan. Tapi tetap mungkin biar apa ya, dari pihak sekolah juga ikut Betul. ambil gitu loh. Jadi Pilihan orang tetap kita ya. harus mengajukan yang itu ya harus ya Hmm. mengajukan. Cuma memang mau nggak mau tetap harus bikin.
Oke. Dan mungkin nanti diikutkan di project. Nanti produk yang ada Bisa, apa? iya. Kebetulan ini kan kearifan lokal. Oh. Nah itu tentang wayang gitu nanti. Mungkin ya memang Ya itu mungkin bisa kayaknya ya. bisa itu. Oh. Terus Bu, 5 sampai 8 selain ini tadi itu apa? Ini masalah. Kan tadi Dinan mengenai 5, sekarang 8 kan? Baru 1 ini, ya kan? Apalagi ada enggak? Apa? Saya itu mungkin bisa ke anak yang ini tertinggal, tetap harus kelas itu ada anak yang tertinggal. Nah itu untuk apa ya, lebih ke prioritas dia gitu loh. Gitu. Karena mungkin anak-anak sini ada ya yang sedikit Iya. ya Oh. di kelas itu ada. Kemudian anak itu bagaimana? Itu yang saya tuh cari-cari dari dulu Belum anu ya? belum bisa. Oke, ada lagi selain ini? Ya. Terus Bu, keseluruhan kemarin itu kan sudah ada yang namanya instrumen administrasi pembelajaran, RPP, Komes. Nggak usah dijabarkan satu-satu Bu, kembali lagi Bu. Di sini ada kalender pendidikan sampai presensi siswa. Itu yang menurut jenengan yang paling jenengan merasa kesulitan itu yang mana? Antara Ya, administrasi itu tadi kalender pendidikan, analisis, media efektif, promes, ATP, modul ajar, RTP. KTP itu apa? ya KTP itu kan penilaian kan sekarang tidak harus itu ya KKM ya. Iya, kalian bilang kan. Ya, nah itu untuk menyesuaikan siswa dan siswa ini tadi itu yang Contoh, TP-nya itu. Saya tuh masih bingung kemarin jujur Gitu ya. angka menilainya ini berapa, Oke. jadi interval ini. Iya. Karena mungkin kalau dulu kan 75 gitu ya. Hmm. Sekarang kan tidak harus itu gitu loh. Gitu Nah ya. itu mungkin saya memang harus Tentang KTP ya. Bisa nanti kita usulkan aja ke masukkan aja ke komunitas belajar yang materinya apa KTP itu nanti kan sekali dayung semua teman-teman RP tahu. pun juga terkadang jadi masalah. Jadi untuk langkah-langkah pembelajarannya itu loh, Hmm. mungkin saya sesuaikan. Kalau kita zaman A ini, kita sesuaikan B ini, Gitu. opsi-opsinya itu. Berat sekali berarti. Tapi kalau dengan bisa keren itu Iya, malah. tapi dicatatkan sendiri untuk saya. Iya, RBP-nya tetap sama, Iya. cuma saya hilang bisa. Gitu ya Bu ya. Oke, jadi seperti itu Bu. Semoga dengan coaching ini dengan pribadi juga bisa menambah segi kompetensi diri Anda dan bisa menambah kemampuan jenengan mengajar di dalam kelas. Bagaimana saya yakin yang namanya guru itu kalau ada yang labelnya guru pembelajar itu semester ini jenengan apa pasti semester depan udah udah terwujud. Pun semester 2 yang kurang apa semester selanjutnya udah terwujud. Itu namanya pembelajar. Tidak ada guru yang namanya berhenti belajar. Kalau berhenti belajar jenengan hari ini 20 tahun ke depan jenengan akan sama gitu ya. Jadi makanya itu kita ya pertama ya tadi mendengarkan dari saran orang lain kayak gini ini kan saya memancing jenengan apa yang harus jenengan lakukan sendiri dulu. Nah ketika jenengan sudah terpancing dengan kalian menjalan sendiri, satu yang harus jenengan lakukan adalah apa? Ya konsisten tadi betul. Aku suka ngomong kok gini ya, aku lakukan ini itu kan dari jenengan sendiri ya kan. Jadi Bu ya nonton cukup Pak Nov. Mungkin ada tambahan Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini adalah supervisi akademik tapi pendekatan coaching namanya. Yang namanya coaching itu ada 3 prinsip sebenarnya. Yang pertama itu adalah kemitraan. Kemitraan itu artinya di sini kan mungkin karena Pak Ria di Wakakur jadi agak sekian. Seharusnya tidak seperti itu. Apa itu mengikuti ya sekarang. Jadi dan yang setara berarti Pak Riyadi cuman tugas sebagai coach itu hanya memancing pertanyaan berdasarkan apa yang dilakukan.
Jadi tidak juga berbagi pengalaman, boleh memberikan saran, tidak boleh melakukan coaching. Karena ini yang gitu. Kemudian yang berikutnya adalah proses kreatif. Nah, proses kreatif kemana? Yang bertanya itu Pak Priyadi bagaimana memunculkan jenengan bisa berbicara tentang proses kreatif di dalam pembelajaran jenengan. Itu teknik coaching namanya. Kemudian memaksimalkan potensi, istilahnya seperti itu. Artinya potensi yang mungkin Pak Riyadi melihat jenengan, oh ini bagus potensi. Nah itu berbicara teknik coaching. Kemudian yang berikutnya ini kan karena supervisi akademik itu kan ada 3 ya Pak ya. Yang pertama itu pra observasi, kemudian observasi ke kelas, kemudian pasca. Nah karena ini saya sudah masuk ke paskanya, yang saya dengar pasca. Yang pertama seharusnya ini berdasarkan teknik coaching yang jenengan minta pertama kali adalah minta beliaunya yang dengan supervisi yang dengan coach itu untuk bercerita. Kira-kira dari yang pembicaraan kita yang pra kemarin yang sudah jenengan lakukan, dari yang belum yang mana berdasarkan tercapai tidak pembelajaran sesuai dengan tujuannya, indikatornya itu. Nah kemudian baru nanti karena ini kan pasca seharusnya dengan mudahnya FPP-nya ini karena nanti akan menampilkan data yang menurut jenengan yang berdasarkan FPP atau urutannya yang itu yang belum disampaikan, kemudian tekniknya atau metodenya yang mungkin yang seharusnya sudah tertulis ini ternyata tidak disampaikan. Berarti datanya kita tidak istilahnya dalam rangka menilai kalau teknik coding bukan menilai, tapi memberikan data. Oh jenengan kemarin di SPP-nya jenengan nulis ini semua alurnya. Nah, ternyata di temuan saya ya dikatakan ya ini di temuan saya ternyata yang saya centang ini mungkin bisa ditanya kenapa. Nah kemudian setelah ini ketemu berarti menurut jenengan yang terakhir adalah bagaimana untuk yang sudah baik itu tetap ditingkatkan, bagaimana meningkatkan pembelajaran berikutnya. Nah makanya di teknik coaching itu ada namanya alur ya jadi kan yang pertama adalah tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya apa, kemudian baru ke rencana aksi, kemudian tanggung jawab ini adalah menanyakan RTL-nya, rencana tindak lanjutnya. Ini kan sudah ketemu ya. Kalau pasca itu kan tadi silakan bercerita apakah yang sudah dilakukan di kelas ini sudah tercapai belum perkembangannya yang dengan kamu sudah sebelum dan kira-kira besok ini pantas dievaluasi dikembangkan. Oh saya dievaluasinya ini kemudian dikembangkan ini. Jangan ngejarnya oh iya berarti dikembangkan kapan belajar yang disamakan. Silakan dijawab. Inilah yang dinamakan teknik coaching. Ya artinya kita cuma sebagai coach cuma bertanya sedang coaching yang banyak berbicara mengenai yang sudah dilakukan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.